Ineos layak dipuji untuk kerja keras mereka membangun ulang Manchester United. Sejumlah eksekutif klub, Brailsford, Berada, Ashworth, dan Wilcox semuanya bepergian kelak untuk membiasakan diri bekerja bersama, serta mendukung staf Ten Hag. Eksekutif lain tetap berada di Eropa untuk menegosiasikan transfer. Steve McLaren juga akan tinggal di Carrington untuk melatih para pemain berikut setelah mereka kembali dari liburan. Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Alejandro Garnacho, Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Joshua Zirkzee, dan Facundo Pellistri. Sementara di La, Manchester United mempertimbangkan tawaran 35 juta pound untuk striker Ivan Toney. Brentford menginginkan 2 kali lipat. Tetapi Ineos akan menekan klub semenjana itu untuk melepas Toney. Erik ten Hag tidak berada di bawah tekanan untuk membawa MU finish di posisi 4 besar musim depan, dengan Sir Jim Ratcliffe memprioritaskan kemajuan tim karena ia ingin membangun keunggulan berkelanjutan. Meskipun ambisi Ten Hag adalah membawa United ke posisi setinggi mungkin, dan Departemen Sepak Bola menginginkan hal yang sama, ada pengakuan bahwa tidak ada jaminan musim depan ketika klub sedang melakukan pembangunan kembali, dan bahwa membangun fondasi yang kokoh akan memungkinkan kesuksesan yang berkelanjutan. Manchester United diperkirakan akan meningkatkan pencarian mereka untuk mendapatkan tambahan bek sayap. Tyrell Malacia melanjutkan rehabilitasi dengan staf medis di Carrington, dan masih diragukan siap membela MU dalam waktu dekat. Nosair Mazraoui dianggap sebagai opsi potensial di bek kanan, namun 99% bergabung ke West Ham. Pembicaraan melalui perantara telah dilakukan mengenai kesepakatan pertukaran Denzel Dumfries dan Aaron Wan-Bissaka, tetapi belum ada kemajuan. AWB menolak West Ham karena dia lebih memilih pindah ke Inter Milan. Sementara United sedang menjajaki kemungkinan permanen dan pinjaman di posisi bek kiri. David Hanko salah satu pilihannya, bisa bermain sebagai bek tengah kiri. Bisa bermain sebagai bek kiri, bahkan bisa mencetak gol, dan merupakan pemain bertahan yang bermain bola. Marcos Alonso dan Tyreek Mitchell muncul sebagai pilihan lain. Alonso berstatus free agent dan berpengalaman di Inggris. Sementara Mitchell bisa lebih mahal. Namun, jika MU melakukan pendekatan untuk merekrut Sergio Reguilon, dia akan terbuka untuk pindah. Dia menyukai tugas singkatnya di klub, menurut Fabrizio Romano. Ajax tertarik pada Eriksen dengan status pinjaman. United lebih suka dia dipinjamkan dengan kewajiban untuk membeli, atau hanya pindah permanen, tapi masih ada ruang untuk negosiasi. Ajax perlu menjual pemain terlebih dahulu. Mereka mengalami penurunan sejak kepergian Ten Hag ke Old Trafford pada Juli 2022, finish kelima di Eredivisie musim lalu. Eriksen bergabung dengan Manchester United sebagai agen bebas pada Juli 2022, setelah sempat bermain sebentar di Brentford. Kontraknya tersisa 1 tahun, jadi setan merah mungkin ingin menjualnya musim panas ini. Masa depan Eriksen di Manchester United diragukan, tetapi dia dipilih oleh Ten Hag sebagai bagian dari skuad beranggotakan 29 orang. Untuk tur pramusim klub di Amerika Serikat, pemain Denmark itu kembali ke Carrington untuk berlatih minggu ini. Setelah mewakili Denmark di Euro 2024, gelandang veteran ini adalah salah satu dari 15 bintang tim utama yang masuk skuad bersama dengan pemain muda dari akademi. Rekan setimnya di Denmark, Rasmus Højlund, dan pemain baru Leny Yoro juga masuk dalam skuad. Menurut outlet Portugal, A Bola, PSG dan Joao Neves kini telah menyetujui persyaratan pribadi dengan kontrak senilai 5 juta euro per musim, peningkatan yang signifikan dari apa yang diperoleh gelandang tersebut di Benfica. Dengan PSG dan Benfica hampir menyetujui kesepakatan transfer Neves ke Paris akan segera resmi, dan itu akan membuat Manuel Ugarte terbuka lebar untuk meninggalkan raksasa Prancis itu ke Manchester United.
Jadi selama tahap akhir negosiasi Joao Neves dengan Benfica berjalan lancar, Manuel Ugarte akan segera berangkat ke Old Trafford dari PSG dalam gelombang transfer besar terbaru Man United di era Ineos. Youssouf Fofana tidak dipandang sebagai alternatif Manuel Ugarte. Dia dipandang sebagai pengganti Scott McTominay jika MU menjualnya. Untuk United dan Ten Hag dia bermain di posisi nomor 8, yang bisa bermain di posisi nomor 6, tapi dia lebih merupakan pemain box-to-box. Alternatif Ugarte untuk saat ini adalah Zubimendi, namun dia kini terlalu mahal karena Sociedad tidak mau bernegosiasi dan ingin klausul pelepasan penuh dibayar sebesar 60 juta euro. Ia juga tidak putus asa untuk hengkang. Meskipun merekrut Leny Yoro yang berusia 18 tahun dari Lille, United masih mengejar kesepakatan untuk bintang internasional Belanda, Matthijs de Ligt. Dan mereka juga tetap tertarik pada Jarred Brandtwaite dari Everton. Dua tawaran ditolak oleh The Toffees yang kekurangan uang dan ingin mengeluarkan setidaknya 70 juta pound jika mereka menjual pemain berusia 22 tahun itu. Sang pemain langsung merespon, ia tidak berniat menandatangani kontrak baru di Everton, kecuali mereka dapat menyamai gaji 160.000 pound per minggu yang ditawarkan oleh Manchester United. Tapi jika dia atau De Ligt ke MU, itu akan memungkinkan Lisandro Martinez untuk pindah ke peran lini tengah bertahan, bersama Kobbie Mainoo, yang bisa menempati posisi lebih maju daripada pemain asal Amerika Selatan itu. Martinez cepat dan mahir dalam melakukan tackle serta akurat memberi umpan ke depan. Martinez juga dapat bermain sebagai bek kiri darurat jika dibutuhkan. Ketika desain jersey ketiga MU pertama kali bocor pada awal bulan Mei, banyak orang di media sosial menyadari bahwa desain lebih mirip seragam kriket daripada seragam sepak bola. Seragam tersebut kini telah resmi diungkap oleh Adidas dan Manchester United, dan bocorannya telah terbukti kebenarannya. Jersey ketiga MU warnanya biru dengan detail putih pada garis-garis Adidas, logo klub dan sponsor dengan kerah berkancing. Sejumlah penggemar mengatakan mereka menyukai tampilan kit ini, dan ini adalah salah satu kit dengan tampilan terbaik yang dirilis sejauh ini. Sementara itu, Manchester United mengonfirmasi Rasmus Højlund akan mengenakan nomor punggung 9 menjelang musim 2024-2025, meninggalkan seragam ikonik nomor 11 itu kosong. Joshua Zirkzee telah secara terbuka menyatakan bahwa dia kemungkinan akan memakai nomor punggung 11 jika Højlund beralih ke nomor 9 seperti yang diharapkan. Filosofi keuntungan marginal Sir Dave Brailsford tampaknya telah mempengaruhi rencana Manchester United untuk tur pramusim mereka di Amerika Serikat. United telah mendarat di Los Angeles untuk memulai tur 3 pertandingan, yang juga akan menyaksikan Erik ten Hag dan para pemainnya mengunjungi San Diego dan Carolina Selatan. Pada hari Rabu, Setan Merah mendarat di terminal pribadi Dilla sekitar pukul 17.20 waktu setempat, sebelum menerima pengawalan polisi ke Hotel SLS Beverly Hills. Di antara pihak yang ikut serta adalah Brailsford, yang sudah mencari keuntungan kecil untuk meningkatkan kinerja di lapangan dan standar di luar lapangan. Ketua Eksekutif United Omar Berrada, Direktur Olahraga dan Ashworth, dan Direktur Teknis Jason Wilcock juga telah bergabung dengan skuad. Tim performa fisik klub disebut telah menyusun rencana detail untuk membantu pemulihan pemain setelah penerbangan 11 jam dari Manchester. Los Angeles tertinggal 8 jam dari Inggris, sehingga laporan tersebut menambahkan bahwa para bintang United juga tetap terjaga selarut mungkin setelah makan malam pada Rabu malam untuk mengatasi jet lag. Mengatur waktu sesi pelatihan di UCLA untuk menargetkan cahaya alami pada waktu terbaik adalah tindakan anti-jet lag lainnya yang konon telah direncanakan. Dikatakan bahwa para pemain juga mengenakan pakaian kompresi yang dirancang khusus, yang mendorong sirkulasi darah setelah lama berada di udara. Jendela khusus untuk makan dan tidur juga dilaporkan telah dipasang,
dengan koki Omar Meziane dan tim nutrisi elit mengatur makanan. Hidrasi juga merupakan kunci dalam kondisi California yang biasanya panas, jadi ada rencana untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut. United akan berlatih pada hari Kamis dan Jumat sebelum menghadapi pesaing gelar Liga Premier, Arsenal, dalam pertandingan menarik di Stadion Sophie yang luar biasa.